Kalau ingin kaya, jangan jadi guru, kerja di pabrik saja sana. Kalau enggak ya bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan lancar rezekinya. Amin Allahumma amin. Oke, kali ini aku akan membahas isu terhangat, bukan terkait pembunuhan polisi dengan polisi, namun terkait kemarin berita bahwa ada guru PAUD yang mensuarakan haknya tentang gaji yang diperoleh, yaitu sebesar 200.000. Oke, simak ulasannya. Baik, kemarin memang sedang ramai ya, dibincangkan bahwa ada guru honorer dari PAUD yang menuntut haknya ke DPR atau menyuarakan aspirasinya terkait yang terjadi selama ini di lapangan, yaitu gurunya mengajar anak-anak PAUD, di mana usaha atau ya perjuangan mereka untuk mengajar anak-anak PAUD itu lebih sulit dibandingkan mengajar anak SMA, SMP ataupun mahasiswa, karena memang harus sabar banget, telaten banget. Nah, dan mereka hanya memperoleh gaji 200.000. Ini juga memang masih menjadi masalah yang banyak ditemukan di Indonesia, bukan hanya di daerah tersebut. Memang kenyataannya bahwa guru honorer memperoleh gaji yang bisa dibilang cukup rendah dibandingkan dengan mata pencaharian atau profesi kerjaan yang lain. Bahkan dengan guru PNS itu jauh banget perbandingannya. Baik, kita perlu tahu bahwa guru honorer kenapa sih sebenarnya kok gajinya itu rendah. Kita perlu tahu, ini alasannya. Pada awalnya menurut Kemendikbud sebelum Pak Nadiem Makarim itu menyebutkan bahwa gaji guru honorer itu kecil karena guru honorer itu tidak bisa memperoleh gaji dari anggaran pemerintah daerah atau APBD atau anggaran pendapatan daerah, karena nanti takutnya bisa diperiksa KPK. Memang belum ada regulasinya pada saat itu. Namun setelah bergantinya Kemendikbud ke tangan Pak Nadiem Makarim pada tahun 2020, gaji guru honorer itu bisa ditambahkan dari dana BOS. Itu sesuai dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2020. Namun, penggunaan dana BOS untuk membantu atau menggaji para guru honorer ini terdapat pro kontra, di mana ya ada yang berpendapat bahwa dana BOS itu hanya digunakan pada saat yang mendesak saja atau saat yang diperlukan. Nah, namun di lapangan juga kita bisa menemukan ada sekolah yang tidak negeri, yang baik negeri atau kalau dana BOS biasanya swasta, itu punya nominal untuk membayar dana BOS besar banget. Ya, anggap saja misal SPP per anak per bulannya berapa ratus, 300 atau 500 bahkan. Kemudian harus membayar dana BOS atau uang gedung. Waktu masuk pertama itu bisa mungkin 10 juta atau ya mungkin bisa di bawahnya. Kan biasanya berbeda nominalnya apabila di kota dengan di desa. Nah, kadang ada juga yang dana BOS-nya itu menumpuk dan tidak terpakai, sehingga ya ini juga harus menjadi evaluasi untuk para kepala sekolah agar lebih memikirkan, ya ini tenaga pendidik itu sudah memberikan sekuat tenaganya, pikirannya. Kemudian saya yakin kok banyak para guru-guru yang berhati ikhlas, namun juga kita harus mengapresiasi kinerjanya mereka dengan apa? Ya mereka juga manusia, punya tanggung jawab untuk berumah tangga, ya punya tanggungan untuk hidup, sandang pangan kecukupan lah. Tidak harus cukup banget, tapi bisa kecukupan. Itu kita dengan cara mensejahterakan guru-guru honorer ini. Namun ya kembali lagi pada sistem dan memang keatasannya. Berharapnya sih guru honorer juga bisa ditempatkan pada posisi yang lebih layak daripada yang masih saat ini terjadi. Dengan kata lain, ya ada bantuan lah, seperti tunjangan ataupun yang lain. Karena guru honorer juga ya masih banyak gitu.
Tidak semuanya bisa jadi PNS ataupun yang lain. Nah, ini problem yang masih terjadi di negara kita ini, yaitu kenapa sih masih ada guru honorer dan kenapa kebanyakan lulusan sarjana itu banyak yang pilih jadi guru honorer. Baik di desa maupun di kota ini banyak banget. Yuk kita cari tahu, kita ulas alasan-alasannya. Yang pertama, karena dalam benak dari guru honorer ini, ya kebanyakan, ya tidak semuanya, itu setelah mereka mengabdi beberapa tahun, mereka secara otomatis akan diangkat menjadi PNS ataupun P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu ya seperti PNS namun ada waktu tertentu dan ada syaratnya. Adapun untuk memperoleh P3K ini tidak mudah, rumit banget persyaratannya dan juga persaingannya ketat. Sehingga ya tidak semua guru honorer bisa masuk ke P3K ini. Namun bagi mereka yang takdir atau rezekinya memang lolos ke P3K juga punya tunjangan yang lebih daripada guru honorer. Alasan yang kedua ya ini aplikasi Dapodik. Nah, mungkin beberapa guru pasti tahu bahwa untuk masuk saja ya, untuk login saja ke aplikasi Dapodik ini butuh beberapa tahun mengabdi. Biasanya nunggu rekomendasi dari kepala sekolah, ada yang 1 tahun atau 2 tahun. Dan ini menjadi salah satu alasan kenapa mereka betah menjadi guru honorer. Karena mereka ya ingin menunggu bisa masuk ke Dapodik. Pasti ada alasannya. Ya, guru yang sudah bisa masuk ke Dapodik atau sudah terdaftar, nanti ujung-ujungnya juga punya ya nominal atau gaji yang lebih tinggi daripada guru honorer biasa. Selain juga memiliki nanti kompetensi, pengalaman-pengalaman yang lebih gitu. Namun juga nominalnya itu lebih tinggi daripada guru honorer biasa. Syarat alasan yang ketiga itu masih ada hubungannya dengan yang nomor 2 tadi, yaitu untuk menjadi PNS itu guru harus sudah terdaftar di aplikasi Dapodik. Karena nanti ketika mereka punya aplikasi Dapodik, mereka ada punya pelatihan dan punya sertifikat atau PPG juga. PPG yaitu pendidikan profesi guru, yang nantinya mereka akan punya sertifikat yang bisa membantu mereka atau mengangkat derajat mereka dari guru honorer menjadi guru yang lebih layak atau punya gaji yang lebih tinggi selain dengan kompetensinya. Alasan yang keempat bahwa meskipun gaji yang sedikit, tapi kan itu cuma beberapa jam saja. Ya biasanya kita tahu jam maksimal bekerja seorang guru jam 7 sampai jam 2 sekarang ya. Jam 2 bisa sampai jam 1. Nah kan mereka bisa nyambi tuh. Nah itu kalau hidup di kota besar dan misal beliau nggak capek ya, itu bisa sambil ngelesi ataupun ikut bimbel-bimbel ngajar gitu, itu bisa. Jadi pendapatan di luar gaji mengajar atau gaji seorang guru honorer. Namun sekali lagi bahwa yang menjadi problem itu ketika ada masa liburan sekolah. Ya, biasanya itu kebanyakan anak-anak minta libur sehingga tidak ada pemasukan dan liburan sekolah juga tidak sebentar. Nah, sehingga ya penghasilan utamanya segitu, nah sedangkan penghasilan sampingan dengan ngelesi dan lain-lain terhenti. Sehingga itu menjadi problem. Apalagi guru-guru yang sudah punya kebutuhan yang banyak seperti sudah punya anak, tinggal di kota dan belum punya rumah sendiri, dalam alias ngontrak ataupun yang lain tuh malah jadi problem yang sangat banyak dan bingung nanti. Kemudian alasan yang kelima, ya memang kita akui bahwa guru adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Bahkan ada pepatah guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Memang jasanya itu tidak bisa kita tandai dengan tidak bisa ditanda-tandai dengan kasih nominal, itu nggak cukup untuk membalas jasa seorang guru. Makanya guru itu pekerjaan yang mulia, sehingga ya beberapa orang di beberapa tempat tinggal atau wilayah itu ada yang bangga dengan profesi gurunya karena bisa dianggap orang yang terpandang atau mulia. Sekali lagi di sini saya buat konten tidak ingin menyindir siapapun. Saya justru ingin memberi semangat kepada guru-guru semua, baik guru honorer maupun guru PNS. Terutama untuk guru honorer jangan berkecil hati. Saya tahu bahwa semua niat dari seorang guru itu murni dari hati, dari dalam diri sendiri dan untuk mengabdi. Ikhlas, saya yakin semuanya. Namun juga untuk pemerintah, tolonglah jangan sampai ada ketidakadilan ini. Ya, saya tahu untuk jadi PNS ataupun P3K ini
juga ada syaratnya. Pasti beberapa orang saja yang terpilih gitu kan, yang memenuhi kriteria, dalam artian ada tes-tesnya. Namun ya jangan begitu, nanti ujung-ujungnya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya, guru juga butuh tunjangan, guru juga butuh gaji yang layak untuk keluarganya agar tidak timbul permasalahan di keluarganya nanti. Misal ada guru, seorang kepala rumah tangga, anggap saja gurunya cowok, beliau ingin mengabdikan dirinya kepada sekolah, ingin mengajar karena ya ingin membantu mencerdaskan bangsa, yang mengajar. Namun istrinya selalu menuntut gajinya cuma segitu, sering terjadi cekcok di rumah. Kan jangan sampai seperti itu, padahal guru itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Dan juga ada seorang ulama yang berkata bahwa kalau ingin kaya jangan jadi guru, kerja di pabrik saja sana, kalau enggak ya bisnis itu. Sehingga apa yang bisa kita ambil dari perkataan beliau bahwa untuk menjadi guru ya harus tendensinya ikhlas ya, jangan mengharapkan gaji yang besar, kalau enggak PNS apalagi ya, jangan mengharapkan seperti itu. Oke, semangat untuk para guru, kalian pejuang bangsa, kalian pahlawan tanpa tanda jasa. Saya bangga kepada kalian dan sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.